Sultan sedang menunggu kedatangan rombongan Sulaiman dan Hasan di istana. Nerede kaldılar? Mereka pun akhirnya tiba di istana. Hekimlere haber edin. Şifahaneyi hazırlayın haydi. Melihat Erbaskan terluka, Permaisuri memerintahkan untuk memanggil tabib. Sultan pun bertanya, apa yang terjadi? Hasan menjawab, mereka memasang jebakan dalam perjalanan ke istana, Sultanku. Jika Alparslan tidak datang tepat waktu, tidak hanya Erbaskan, tapi kami semua akan berada dalam masalah. Mendengar itu, Sultan pun bertanya kepada Alparslan kenapa dia ada di sana saat penyergapan. Apakah dia tahu tentang penyergapan itu? Alparslan pun menjawab, tidak Sultanku. Sulaiman pun menanyakan kenapa Alparslan menyusul mereka. Alparslan menjawab, untuk ini, katanya. Bunun için. Çok mühim olduğunu söyledi. Babamızın size ulaştırılmak üzere yazdığı namedir. Ini adalah surat yang ditulis ayah kami untukmu, Sultanku. Sulaiman pun merasa malu. Sultan pun bertanya lagi, apakah ada tanda-tanda siapa yang melakukan jebakan itu? Tidak, Sultanku, jawab Atabe Hasan. Tapi kami akan mengetahuinya setelah membuat dia berbicara. Di sisi lain, bandit tersebut pun dihajar oleh rekan Alparslan untuk mengetahui siapa dalang di balik serangan itu. Alparslan menghentikan mereka dan melihat mulut pria tersebut. Ternyata dia tidak mempunyai lidah, sehingga dia tidak bisa berbicara lagi. Mendengar itu, Atabe dan rekan-rekan yang lain pun terkejut. Alparslan mengambil anak panah bandit tersebut dan menciumnya. Di dalam istana, Sultan sedang membahas tentang siapa yang melakukan serangan itu. Itu pasti Bizantium, Sultanku. Mengingat insiden baru-baru ini, itu pasti mereka, jawab Sulaiman dengan pede. Kunduri pun mendukung pendapat Sulaiman. Kemudian HC menyangkal, belum ada yang pasti, Emir Kunduri. Tidak baik untuk membuat suatu langkah dengan keraguan. Kita harus berhati-hati, Sultanku. Pangeran Alparslan akan mengetahui siapa yang merencanakan jebakan berbahaya ini. Konuştu mu Gafil? Sultanım, yakalanınca enik gibi ötmesin diye dilini koparmışlar sultan. Alparslan mengatakan kepada Sultan bahwa mereka telah memotong lidahnya sehingga dia tidak bisa berbicara ketika tertangkap. Sulaiman pun mengatakan, kita akan tahu apa yang akan dikatakan orang kafir Bizantium itu jika dia punya lidah. Aku tidak berpikir itu adalah ulah Bizantium, Sultanku, jawab Alparslan. Lalu siapa? Tanya Sultan. Mungkin Ghaznafid, jawab Alparslan. Mengapa menurutmu begitu? Tanya Sulaiman dengan songong. Sen çıkarırsın bunu. Bu ok Panah ini hanya bisa dibuat dari pohon tertentu, dan pohon itu hanya bisa ditemukan di sekitar Ghaznafid. Dia pun memberikan panah tersebut kepada Sultan Tugrul. Beliau pun bertanya, mengapa Ghaznafid ingin merusak persahabatan? Aku juga ingin tahu tentang itu, Sultanku. Aku ingin izin dari Anda untuk melakukan investigasi, kata Alparslan. düşmek için destur isterim. Pertama-tama aku akan pergi ke suku dan berbicara dengan saudara perempuanku Begim Sehfer. Kemudian Sultan mengatakan, hidup atau mati, temukan orang yang memasang jebakan berbahaya ini, keponakanku. Perintah milikmu, Sultanku. Mereka pun pergi. Buyruk sultanımızındır. Ketika Alparslan menaiki kudanya, tiba-tiba seekor kuda putih pun melintas di depan mereka. Kuda Alparslan yang bernama Karabe pun tidak terkendali dan langsung mengejar kuda betina tersebut.
Atabey dan rekannya pun terus mengikuti Alparslan, namun mereka salah mengambil arah. Alparslan pun menemukan kuda putih tersebut di tepi sumur. Karabeyim. Gördün mü bak. Dan terdengar suara seseorang meminta tolong. Alparslan pun mendekati sumur tersebut dengan berhati-hati. Kim var orada? Ne olur yardım edin. Dan ternyata sesosok bidadari dunia ada di dalam sumur itu. Alparslan pun terpana. Alparslan pun mengatakan kepada kuda betina tersebut, "Kau ingin kami menyelamatkan pemilikmu, kuda yang baik." Ne ararsın burada? Bizans peşimdedir. Dayan hatun, kurtaracağım seni. Mahcup etmeyesin beni. Setelah mengikatkan tali ke kudanya, Alparslan pun turun ke dalam sumur tersebut. Şimdi çıkacağız buradan. Ney? Kimlerdensin? Bizans küffarı ne ister senden? Vaspurakan'dan kaçtım beyim. Saat mereka hendak naik, Alparslan bertanya siapa gadis itu. Kemudian dia menjawab, "Aku melarikan diri dari kejaran tentara Bizantium. Aku berasal dari Vaspurakan," jawabnya. Mendengar nama Vaspurakan, Alparslan pun semakin bersemangat. Kudanya terus menarik mereka meski beberapa kali Alparslan akan terjatuh. Ketika Alparslan hampir sampai ke atas sumur, tiba-tiba tentara Bizantium datang dan memanah kuda hitam Alparslan, dan laki-laki itu pun ingin memotong tali tersebut. Atabey Hasan dan yang lainnya pun datang tepat waktu. Kemudian mereka berkelahi dengan sengit. Hayda! Haydi Karabeyim! Haydi aslanım! Dan menghabisi semua tentara Bizantium. Setelah mereka selamat, Hasan pun memberikan air minum kepada gadis itu. Alparslan bertanya, "Siapa namamu?" Sebelum sempat menjawab dan meminum air tersebut, dia pun pingsan. Beyim. Haydi. Ibu Akinai sedang memilih hasil tenunan yang dibawa oleh seorang pedagang. Kemudian Ibu Akinai meminta pola bordir yang terbaru. Pedagang itu pun memberikannya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Ibu Akinai pun berterima kasih. Di sisi lain, adik perempuan Alparslan dan istri Hasan sedang menonton anak-anak yang menunggangi domba. Tak berapa lama kemudian terdengar tabuh genderang yang menandakan seseorang datang ke suku. Mereka semua pun keluar untuk melihat, termasuk Cagribe. Koş kızım, hekimler şifa çadırını hazır etsin.
Mereka terkejut melihat Alparslan membawa seorang hatun di kudanya dan menggendongnya ke Karabey'le tenda alakadar suku. olsun Atabey. Gadis itu pun langsung mendapat perawatan dari Ibu Akinai. Adi Alparslan dan iparnya Karaca Hatun menanyakan siapa dia. Alparslan pun menjawab, saat dia sadar kita akan mengetahuinya. Atabe Hasan melihat anak panah tercancap di kuda Alparslan. Dia pun segera membawa dan menyuruh tabib mengobatinya. Kemudian Alparslan pun datang. Dia sangat sedih dan bertanya apakah Karabe akan baik-baik saja. Tabib menjawab, aku sudah mengeluarkan panahnya dan memberikannya obat, tapi lukanya serius. Kemudian Atabe mengatakan, insya Allah dia akan menjadi sayapmu lagi, beiku. Dia pun mengajak tabib itu untuk pergi. Alparslan mengatakan kepada kudanya, kau adalah sayapku, bukan hanya sebagai kudaku, tapi kau sudah seperti saudara bagiku. Maafkan aku di dunia dan di akhirat, Karabe. Dia pun pergi dengan kesedihan. Ibu Akinai sedang merumuskan informasi dari telik sandi yang ada di kain yang dibelinya tadi siang. Setelah semuanya selesai, Ibu Akinai pun memahami tentang sesuatu. Dia pun kemudian melihat ke arah kamar. Alparslan menjelaskan kepada ayahnya bahwa wanita itu lari dari kejaran kafir Bizantium di Vaspurakan. Dia bersembunyi di dalam sumur dan menunggu bantuan. Untungnya kami tiba di sana tepat waktu, katanya. Ayahnya pun mengatakan Vaspurakan merupakan luka yang terus berdarah di dalam diri kita. Luka itu akan segera sembuh suatu hari nanti, insya Allah, kata Alparslan. Ayahnya pun mengatakan lagi bahwa mereka harus mengetahui siapa gadis itu sebenarnya. Kemudian ayahnya pun meminta Alparslan menceritakan kronologi penyergapan di jalan menuju ke istana. Setelah menceritakan semuanya, Alparslan pun pamit untuk pergi ke Ghazni untuk berbicara dengan kakaknya besok. Ayahnya pun mengingatkan Alparslan agar tidak membicarakan masalah penyergapan itu di suku mereka. Saat makan malam bersama di istana, Sultan menanyakan kepada Hace tentang persiapan ekspedisi ke Anatolia. Persiapan akan segera selesai, jawab Hace. Kemudian dia mengusulkan agar Sultan mengirimkan pasukan pengintai terlebih dahulu ke Anatolia sebelum pasukan tempur yang lainnya. Kunduri pun berpendapat agar Sultan tidak mengirimkan pasukan mata-mata itu ke sana karena itu akan membuang-buang waktu. Lalu Hace pun mengingatkan pengalaman perang 10 tahun yang lalu tentang persiapan agar masalah tidak terjadi kepada pasukan nantinya secara tidak terduga. Melihat ada perdebatan di antara pejabat negara, Sultan pun memutuskan untuk memberangkatkan pasukan pengintai ke Pasinler besok subuh. Semua pun mengikuti keputusan tersebut. Sulaiman menawarkan diri kepada Sultan untuk menjadi pemimpin pasukan tersebut bersama dengan Hasan. Sultan pun mengizinkan mereka. Lagi-lagi Kunduri menyela pembicaraan dengan mengemukakan keinginan pribadinya untuk menghalangi Sulaiman dan Hasan menjadi pemimpin pasukan tersebut karena dia menganggap mereka belum mengenal wilayah Anatolia. Anadolu diyarına da evvelden gitmemişlerdir. Ternyata Kunduri menyalonkan seorang kandidat yang menurutnya pantas untuk memimpin pasukan tersebut. Dia mengenal daerah Anatolia dan pernah bertempur sebelumnya di sana. Dia adalah Ibrahim Yinal, kata Kunduri. İbrahim Yinal'ın Senin ağzından çıkanın kulağın işitir mi Kündürü? Mendengar nama itu, Sultan pun seketika berang kepada Kunduri. Sultan pun memarahi Kunduri karena dia telah mencalonkan Ibrahim Yinal, seorang pemberontak yang pernah berniat melengsarkan Sultan demi kekuasaan dan kepuasan pribadinya sendiri. Sultan pun mengutarakan kepada Kunduri bahwa dia tidak pernah mempercayai Ibrahim Yinal lagi dan Sultan telah mencabut semua otoritas dari Yinal. Gara-gara itu Sultan pun kembali murka dan mengusir Kunduri dari meja makan malam mereka. Kunduri pun segera bangkit dari duduknya dan meminta maaf kepada Sultan dan kemudian dia pun pergi dengan rasa takut dan malu. bağışlayın sultanım. Keesokan paginya, bidadari dunia itu pun terbangun.
Nihayet gözünü açtın kızım. Keesokan paginya, bidadari dunia itu pun terbangun. Melihat dia sudah bangun, Ibu Akinai pun menanyakan bagaimana keadaannya. Dia pun menjawab, aku baik-baik saja. Lalu dia bertanya, di mana aku? Kau berada di suku Merv, kata Ibu Akinai. Kau pingsan saat mereka membawamu ke sini. Kau berada di tenda perawatan terlebih dahulu, lalu aku membawamu ke sini tadi malam. Akınay ben. Senin adın ne? Akça. Akça. Namaku Akinai. Siapa namamu? Tanya Ibu Akinai. Akca, jawabnya. Lalu Ibu Akinai pun dengan senang hati memberikan sebuah gaun sewaktu dia muda dulu kepada Akca. Aha bak. Bunu buldum. Di tenda lain, Arpaslan sedang mengambil busurnya. Kemudian dia mendengar suara ringkihan kuda. Dia pun segera keluar dari tendanya. Dia sangat senang karena suara itu adalah suara Karabey, kuda kesayangannya. Karabey. Ay maşallah. Ay maşallah. Karabeyim. Dia pun langsung mendekatinya. Lalu terdengar suara yang memanggilnya. Beyim. Merhemi tazelemek gerek. Beyku, kita perlu menambahkan sedikit salap lagi. Saat dia berbalik, Arpaslan pun terpana melihat kecantikan bidadari dunia yang satu ini untuk kedua kalinya.